Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali kita bertemu dengan Pak Guru. Kali ini kita melanjutkan pelajaran materi Bahasa Indonesia kelas 3, yaitu kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam dongeng. Kalau pada pelajaran yang lalu kalian itu sudah mempelajari tentang apa itu pengertian dari dongeng, kemudian juga kalian juga sudah belajar tentang jenis-jenis dongeng. Nah, untuk kali ini kalian Pak Guru ajak untuk belajar tentang unsur-unsur dalam dongeng. Oke, kita langsung saja bahas bersama-sama ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang pertama itu bermain peran berdasarkan dongeng. Kemudian yang kedua, kita akan belajar menemukan pesan atau amanat yang terdapat di dalam dongeng. Nah, untuk itu kita harus tahu apa itu unsur-unsur yang ada di dalam dongeng anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita dapat menemukan informasi berupa pesan dari sebuah dongeng anak-anak. Unsur-unsur dongeng memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama itu unsurnya adalah tokoh. Dalam dongeng itu pasti ada tokohnya anak-anak, yaitu para pelaku yang ada dalam dongeng. Misalnya kancil dan buaya, itu jelas tokohnya kan jelas. Di situ tokohnya ada kancil dan buaya. Kemudian latar itu adalah tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Tempatnya di mana, waktunya misalnya apakah itu pagi atau siang atau malam, dan suasananya itu seperti apa anak-anak. Paham ya untuk latar. Kemudian watak tokoh. Watak tokoh itu sifat tokoh dalam dongeng tersebut. Misalnya kalau kancil itu terkenal dengan kelicikannya atau cerdiknya, seperti itu contohnya. Kemudian alur itu rangkaian peristiwa dongeng. Nah, rangkaian peristiwanya itu misalnya dari prosesnya seperti apa, nanti berujungnya seperti apa, itu yang disebut dengan alur anak-anak. Nah, yang kelima itu pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Nah, biasanya ini yang harus dipahami benar-benar anak-anak, karena dengan menyimak cerita atau kita mendengarkan atau melihat dongeng, itu biasanya kita akan tahu apa sih maksud dari atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca ini apa. Nah, jadi kalian harus ingat-ingat anak-anak, unsur-unsur dongeng itu Pak Guru ulangi. Yang pertama ada tokoh, ada latar atau tempat atau waktu atau suasana, kemudian watak dari tokoh tersebut itu seperti apa, kemudian ada alurnya seperti apa, dan pesan atau amanat yang ingin disampaikan itu seperti apa. Paham ya anak-anak ya, dari unsur-unsur dongeng yang Pak Guru jelaskan pada kali ini. Nah, sekarang Pak Guru itu akan membacakan sebuah dongeng. Silahkan kalian simak baik-baik ya anak-anak ya. Silahkan disimak baik-baik. Kemudian nanti
akan ada tugas dari Pak Guru pada kalian. Untuk itu disimak dengan baik-baik dongeng berikut ini. Nah, dongengnya itu berjudul Mencari Pohon Buah. Pada suatu hari, monyet yang kelaparan bertemu dengan jerapah. Monyet tahu bahwa jerapah sangat pandai mencari makan. Jerapah memakan daun-daun dari pohon yang tinggi. Monyet pun meminta bantuan jerapah untuk mencarikan pohon buah untuknya. Kemudian, jerapah mengajak monyet ke dekat sungai. Di sana ada banyak pohon buah yang enak. Jerapah berkata, "Ini pohon jambu." Tidak banyak hewan yang tahu bahwa buahnya enak. Monyet yang kegirangan segera memanjat dan memakan buahnya. Jerapah hanya geleng-geleng kepala. Jerapah lalu menunjukkan sebuah pohon lagi kepada monyet. "Kalau yang ini pohon mangga, monyet, tetapi buahnya agak masam karena belum matang." Monyet tidak mempedulikan ucapan jerapah dan memakan semua buah mangga yang ada. Jerapah berkata, "Hati-hati monyet, nanti kamu bisa sakit perut." "Ah, tidak mungkin. Perutku sanggup menampung semua buah ini. Kamu makan saja daun-daun yang ada." Monyet tertawa, hahaha. Jerapah hanya bisa menatap temannya dengan khawatir. Tidak lama, monyet meringis kesakitan sambil memegang perutnya. Aduh, tolong aku, jerapah. Ada apa dengan perutku? Monyet menangis. Itu karena kamu makan buah yang belum matang, monyet. Kamu juga sudah terlalu banyak makan. Jerapah menolong monyet turun dari pohon. Monyet berkata, "Aku menyesal. Aduh, perutku sakit sekali." Monyet terus menangis. Jerapah lalu mengajak monyet pulang. Monyet berjanji tidak akan serakah lagi. Demikian sebuah dongeng yang Pak Guru bacakan anak-anak. Semoga dari dongeng tersebut kalian tentunya sudah bisa melihat. Yang pertama itu tadi apa anak-anak? Tokohnya, tokoh dongeng ini apa anak-anak? Kalau kalian tahu. Tokoh dongengnya apa? Kemudian latar itu tempat kejadian pada saat dongeng ini berlangsung itu berada di mana? Kalau tokoh jelas di situ dijelaskan ada si jerapah dan monyet ya anak-anak ya. Kemudian latarnya itu tempatnya itu ada di hutan, di mana hutan tersebut adalah tempat di mana buah-buahan tumbuh. Nah, pohon buah itu tumbuh tempatnya di
situ, karena kan si monyet ini meminta kepada jerapah temannya ini untuk mencarikan pohon buah itu ada di sebelah mana. Nah, kemudian watak tokohnya anak-anak. Kalau jerapah jelas dia baik hati ya anak-anak, karena dia menolong monyet yang meminta tolong mencarikan pohon buah. Akhirnya monyet diajak dan akhirnya ketemu dengan pohon-pohon buah. Kalau si monyet jelas sifatnya ini dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan dari jerapah. Dia mengabaikan. Artinya si monyet ini sombong. Kemudian alurnya itu jelas. Alurnya dari pertama si monyet ini minta tolong pada jerapah untuk mencarikan pohon buah. Akhirnya pohon buah si jerapah ini mengajak si monyet ke tepian sungai yang ternyata di situ ada pohon buah. Buah itu buah jambu dan buah mangga. Kemudian akhirnya monyet ini senang sekali, akhirnya memakan buah jambu semuanya. Dan ketika diberikan satu lagi ada buah mangga, sudah diingatkan sama jerapah, pohonnya masam karena belum matang, tapi si monyet ini masih nekat saja memakan buah tersebut. Akhirnya apa anak-anak? Akhirnya sakit perut. Kalau kalian juga makan buah mangga yang belum matang, apalagi makannya tidak diukur atau terlalu banyak, pasti juga kalian akan mengalami sakit perut. Kemudian pesannya apa anak-anak? Pesannya itu tidak boleh serakah. Kita sebagai manusia itu tidak boleh serakah anak-anak. Apa yang menjadi bagian kita ya kita terima. Jangan mengingini milik orang lain. Nah, dari cerita tersebut Pak Guru akan beri tugas nih anak-anak kepada kalian. Tugasnya apa? Kita lihat sama-sama. Nah, tugas siswa, peragakan mendongeng. Kalian Pak Guru tugaskan memperagakan mendongeng, yaitu percakapan antara jerapah dan monyet. Silahkan mendongeng ini atau percakapan ini kalian lakukan dengan salah satu anggota keluarga kalian yang ada di rumah. Boleh dengan mama, boleh dengan papa, boleh dengan kakak ataupun adik yang sudah bisa diajak melakukan percakapan. Nah, teksnya nanti akan Pak Guru lampirkan di classroom ya anak-anak ya. Kemudian sampaikan juga pesan dalam dongeng yang kalian akan buat nanti, yang akan kalian praktekkan dalam percakapan ini apa pesan atau amanatnya. Nah, silahkan nanti tugas ini kalian buat dalam bentuk video. Nanti kalian lakukan percakapan. Setelah selesai melakukan percakapan, silahkan disambung dengan memberikan pesan dongeng kali ini adalah bla 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 bla. Silahkan seperti itu. Silahkan dikerjakan. Jangan pernah takut salah. Silahkan, karena kita sama-sama belajar anak-anak. Tanpa belajar kita nanti tidak bisa dan tidak tahu dan paham. Oke, dari Pak Guru sekian. Sampai di sini materi bahasa Indonesia tentang unsur-unsur dongeng. Silahkan dikerjakan tugasnya.